GF Next Gen presents Feast at Home for Awesome Kids. Hai adik-adik, welcome back to Feast at Homes for Awesome Kids. Apa kabarnya adik-adik? Coba ketik kabarnya adik-adik di live chat di bawah ini. Kakak harap adik-adik dimanapun kalian berada semuanya dalam keadaan yang sehat, gembira, dan semangat. Hari ini kakak mau cerita tentang bagaimana sih caranya menjadi pengikut Kristus yang baik. Tapi sebelumnya, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Yuk kita menari dan menyanyi bersama-sama. Hai adik-adik, Shalom and Happy Sunday. Selamat datang kembali. You are love. Wow. Coba dong sambil nunggu teman-teman semuanya jangan lupa kasih tahu teman-temannya. Jangan lupa udah jamnya WFH for Kids nih. Ayo langsung tune in. Dan kalau buat adik-adik yang sudah hadir, boleh dong kasih komennya. Boleh kasih komen Happy Sunday, boleh kasih komen You Are Love atau kasih emoticonnya. Karena hari ini kita senang banget nih kita boleh berkumpul lagi di hari Minggu di acara WFH barengan sama Kak Kristi dan juga barengan sama Kakak Oli dan juga barengan sama Kakak Devina. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama memuji Tuhan ya. Adik-adik, yuk sekarang kita mau mulai memuji Tuhan. Jangan lupa untuk ajak adik kakaknya yang mungkin masih belum siap-siap. Kita cari posisi terbaik dan kita sekarang mau tenangkan hati dulu. Dan kita mau berdoa sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan. Udah semangat banget ya Kak ya? Udah semangat banget. Kita mulai dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami masih boleh berada di rumah kami masing-masing, di tempat kami sekarang ini dengan keadaan yang sehat. Dan Bapa, kami sekarang ini mau mulai WFH Tuhan, kami percaya bahwa waktu ini adalah waktu yang indah karena kami boleh merasakan kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang manis, tolong berkati hari ini kami semua, keluarga kami, teman-teman kami, guru-guru kami juga supaya mereka boleh merasakan kasih-Mu dan supaya kami juga boleh mengikuti WFH ini dengan baik, bukan cuma mendengar Tuhan, tapi juga melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, nah sekarang kita mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Mau di saat sedih, mau di saat senang, mau di gunung, mau di pantai, Tuhan Yesus selalu ada. Adik-adik sudah siap? 1, 2, 3. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau
Kita boleh diingetin lagi adik-adik bahwa Tuhan selalu ada di suka, di duka, di kanan, di kiri, di gunung, di lembah. Dan Tuhan juga sekarang hadir di tengah-tengah kita dan menjadi sumber kekuatan bagi kita adik-adik. Nah yuk sekarang kita mau nyatakan lagi bahwa hanya Tuhan, hanya Allah kita yang menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Kita katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Sing Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita boleh katakan lagi bahwa hanya Tuhan yang jadi sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Let's go. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Katakan Allah sumber kuat, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita katakan selamanya, selamanya. Biar hanya Tuhan yang boleh menjadi sumber kekuatan kita selama-lamanya. Amin. Wah, kita senang banget ya karena kita boleh dikasih tahu lagi sama Tuhan. Kita boleh nyatakan lagi lewat pujian tadi, Tuhan selalu ada dan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita selama-lamanya. Adik-adik, sekarang kita mau katakan lagi dengan lebih tenang, katakan lagi dari dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus selalu ada di dalam hari-hari kita, dalam kehidupan kita, dan biarlah kita boleh selalu menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku,
selalu memujimu. Kami sembah Kau, kami muliakan Engkau Tuhan, Kau selalu ada. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih buat kasih-Mu. Kami sungguh berterima kasih bahwa Engkau setia Tuhan. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami dan kami percaya bahwa saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kalau pada hari ini kami boleh berdoa bahwa Engkau berkati telinga kami, Engkau berkati pikiran kami, Engkau berkati hati kami Tuhan. Supaya setiap harinya kami boleh selalu melaksanakan kehendak-Mu dan selalu boleh menyenangkan hati-Mu di dalam keseharian kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay! Dan sekarang kita sama-sama mau mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kakak pembawa firman. Silakan Kakak pembawa firman. Yuk kita panggil yuk. Wah, kakak lihat adik-adik semangat semua ya memuji Tuhannya. Nah, sebelum kita masuk ke firman, yuk kita siapin Alkitabnya dulu. Adik-adik sudah siap? Kak Tina juga sudah siap nih. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Nah, ayat hafalan di bulan Maret diambil dari Lukas bab 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Yuk kita ulangi sama-sama. Ayat hafalan di bulan Maret diambil dari Lukas bab 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, adik-adik, kakak punya cerita nih. Yuk kita nonton ceritanya sama-sama yuk. Aduh, mainan kok ada di sini sih? Tara! Tara, kok tadi habis mainannya nggak diberesin sih? Si kakak tadi juga nggak beresin mainan. Oh gitu. Darin! Apa Mami? Darin, kata Tara, tadi habis main, Darin tidak bereskan mainan ya? Iya Mi. Sekarang, Darin beresin mainannya ya. Darin harus jadi teladan yang baik buat Tara. Oke Mami. Aku mau beresin mainan kayak kakak. Wah, Darin hebat. Jadi teladan yang baik buat adik Tara. Nah, teladan itu apa Mami? Teladan itu artinya kita menjadi contoh yang baik dalam bersikap atau berkata-kata untuk adik ataupun untuk orang-orang di sekitar kita.
Jadi adik dan orang lain bisa ikuti sikap dan kata-kataku. Seperti murid-murid Yesus mengikuti teladan Yesus, Yami. Betul, kita sebagai pengikut Yesus harus menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau orang tidak mau mengikuti gimana, Mi? Tidak apa-apa, kita bisa mendoakan mereka dan tetap menjadi teladan yang baik. Nah, adik-adik, dari cerita di atas kita belajar bahwa orang lain bisa loh mengikuti sikap dan perbuatan kita. Seperti tadi, Tara mengikuti Darin. Nah, kita sebagai pengikut Kristus, yuk kita kasih contoh dan teladan yang baik melalui kata-kata kita, perbuatan kita sehari-hari. Dan kita bisa juga loh untuk bercerita tentang kebaikan Yesus di dalam hidup kita. Seperti contoh Alkitab berikut ini. Yuk kita tonton sama-sama. Ini adalah Petrus, salah satu murid pengikut Yesus. Petrus suka bercerita kepada orang lain mengenai Yesus. Suatu hari, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk berdoa. Di dekat pintu gerbang ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Di sana ia meminta sedekah kepada yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika ia melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu Petrus berkata, "Lihatlah kami, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus dari Nazaret, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan orang itu dan membantu ia berdiri. Tiba-tiba kaki dan mata kakinya menjadi kuat. Ia melonjak berdiri dan berjalan dengan gembira ke sana kemari, lalu mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Semua orang takjub karena orang itu orang lumpuh yang biasa meminta sedekah. Petrus melihat mereka dan memberitahu mereka bahwa kuasa Yesus yang telah menyembuhkan orang itu. Dan Petrus mengajak orang untuk percaya kepada Yesus dengan sepenuh hati. Setelah itu, banyak di antara mereka mau untuk mengikut Yesus juga. Nah, dari cerita tadi, Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh dan mereka bercerita kepada semua orang tentang kebaikan Tuhan Yesus. Ada orang-orang Yahudi yang tidak menyukai Petrus dan Yohanes, tapi mereka tetap bersemangat untuk bersaksi menceritakan kabar baik dan sukacita kepada orang-orang. Maka semakin banyak juga orang ingin tahu lebih banyak dan mau mengikuti mereka. Lalu pada akhirnya mereka percaya kepada Yesus. Nah, tapi adik-adik juga ingat, kita tidak dapat memaksa orang untuk mengikuti Yesus. Tetapi kita dapat berdoa untuk mereka dan minta pertolongan Tuhan. Maka Tuhan pasti akan membantu kita. Nah, adik-adik, kakak mau mengingatkan kembali mengenai 3 hal yang perlu dilakukan untuk menjadi pengikut Kristus yang baik. Pertama-tama, kita perlu untuk membangun relasi dengan Tuhan Yesus. Dengan cara apa ya? Ya, betul. Dengan cara berdoa, baca firman, dan melakukannya dengan disiplin setiap hari ya. Kemudian, kita juga perlu untuk selalu setia mengikuti teladan Yesus dan melakukannya setiap hari. Contohnya, mengasihi mama papa, kakak adik, dan semua yang ada di sekitar kita. Nah, demikian firman minggu ini. Semoga adik-adik dapat menjadi terang dimanapun kalian berada dan menjadi pengikut Kristus yang baik. Adik-adik, ada yang tahu habis ini kita mau ngapain ya? Yuk kita panggil sama-sama. Kakak Activity. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik sehat selalu ya di rumah. Oh iya, tadi kan adik-adik sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Tina. Mas ingat kan 3 hal penting yang harus dilakukan apabila adik-adik ingin menjadi pengikut Kristus. Pertama, adik-adik harus rajin berdoa dan juga membaca firman. Yang kedua,
adik-adik harus disiplin untuk melakukannya setiap hari. Dan yang ketiga, adik-adik harus berkomitmen untuk menjalankan teladan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini Kak Novi mengajak adik-adik sekalian untuk membuat activity yang berkaitan dengan 3 hal tersebut. Penasaran kan? Yuk kita lihat ya bagaimana cara membuatnya. Pertama, adik-adik siapkan bahan-bahan sebagai berikut. Template yang sudah di-print, kertas karton, alat mewarnai bisa menggunakan pensil, krayon maupun spidol, lem kertas, gunting, selotip, sedotan ukuran 11 cm sejumlah 2 piece, tusuk sate atau lidi ukuran 11 cm sejumlah 2 piece, botol berisi air atau dapat digantikan dengan media yang dapat berdiri. Langkah pertama, kita potong template gambar kaki mengikuti pola. Lalu kita siapkan karton, lem dan gunting. Kemudian kita lem bagian belakang kaki dan tempel ke karton. Keduanya sudah menempel, kita gunting lagi mengikuti pola. Lalu kita tempelkan sedotan pada bagian belakang kaki, kiri dan kanan. Setelah itu, kita juga menempelkan lidi pada selotip. Kemudian adik-adik dapat memasukkan sedotan ke dalam lidi ya. Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa ikuti sesuai video. Berikutnya, kita siapkan template lainnya, kemudian kita warnai ya. Setelah selesai diwarnai seperti ini, kita potong sesuai pola. Yuk kita praktekkan. Adik-adik, pertama kita letakkan template, rajin berdoa dan membaca firman dulu. Lalu kita letakkan template yang komitmen. Kemudian kita letakkan template yang disiplin. Dan yang terakhir kita letakkan template Tuhan Yesus dengan posisi berdiri. Setelah itu kita tempatkan rolly feet sejajar dengan posisi template lainnya. Terus kita dorong perlahan. Adik-adik, activity hari ini mau mengingatkan kita untuk 3 hal penting yang harus dilakukan apabila kita ingin menjadi pengikut Kristus. Semoga kita selalu berkomitmen dan tetap setia terhadap Tuhan Yesus ya. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan berkati. Hai teman-teman, ayat hafalan di bulan Maret diambil dari Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sekali lagi ya, Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Terima kasih, dadah. Tuhan berkati. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama saya Romo Aan. Semoga adik-adik bersama papa mama di rumah dan saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat, baik, dan penuh sukacita. Adik-adik tadi sudah bersama kakak semuanya bernyanyi, bergembira, beraktivitas, dan tak ketinggalan adik-adik selalu pasti diajak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita hari ini sudah memasuki hari Minggu Pekan Prapaskah yang ketiga. Semoga adik-adik semuanya semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Maka marilah adik-adik kita akan mengakhiri acara kita ini dengan berdoa dan nanti mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk bersama-sama bergembira, memuji, memuliakan Engkau, dan mendengarkan firman-Mu. Semoga kami anak-anak-Mu Kau mampukan untuk melaksanakan apa yang Kau ajarkan kepada kami semua
dalam hidup kami masing-masing. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, Romo berpesan supaya kita semua terus menjaga kesehatan kita. Adik-adik kalau keluar rumah tetap menggunakan masker dan sering cuci tangan supaya kita dijauhkan dari segala sakit penyakit karena virus COVID-19. Nah, mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga adik-adik semua bersama papa, mama, dan anggota keluarga semuanya, seluruh tugas, belajar, dan aktivitas kita semua dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ikutin aku tips ini ya di rumah. Pertama, olahraga teratur. Kedua, belajar yang rajin. Ketiga, jangan lupa makan buah. Terima kasih teman-teman. Bye. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Syaini. Hari ini kita sudah sama-sama belajar bagaimana menjadi pengikut Yesus yang baik. Sebagai pengikut Yesus yang baik, kita harus mencontoh teladan hidup Yesus dalam perbuatan dan kata-kata kita. Kita bisa menceritakan apa saja kebaikan Yesus dalam hidup kita. Nah, sekarang Syaini mau mengumumkan pemenang kuis bulan lalu. Pemenangnya adalah... Yeay, selamat kepada para pemenang. Terima kasih ya teman-teman yang sudah ikutan menjawab kuis. Kalau yang belum menang, jangan bersedih. Kalian bisa ikuti kuis bulan depan. Bagi yang menang, kalian bisa DM ke Instagram @LOJFindo untuk memberitahukan alamat pengiriman hadiah. Syaini juga mau mengingatkan nih untuk daftar dan join live group Awesome Kids minggu depan lewat Zoom. Jadi minggu depan kita bertemu lewat Zoom ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih telah menyaksikan Feast at Home for Awesome Kids hari ini. God bless you teman-teman. Bye-bye. Please like and subscribe.